Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Marwandi. Pada video kali ini saya akan membahas pencatatan jurnal umum bagi pemula. Pada materi jurnal umum ini, saya akan memberikan bagian yang pertama itu materinya. Nanti akan kita bahas di sini pengertian jurnal umum. Berikutnya format dari jurnal umum. Yang ketiga, saldo normal. Dan yang selanjutnya, contoh dari transaksi jurnal umum. Secara pengertian, jurnal umum adalah catatan ringkas setiap transaksi pada posisi debit atau kredit yang dicatat berdasarkan kronologisnya atau berdasarkan urutan tanggal transaksi. Mana yang duluan terjadi, maka transaksi tersebut duluan dicatat. Format jurnal umum, ini nama usaha yang paling atas, berikutnya bagian apa yang kita buat dan periodenya kapan, ada tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Kolom tanggal ini diisi dengan tanggal terjadinya transaksi. Ingat, secara kronologis ya. Berikutnya, kolom keterangan ini diisikan nama akun. Referensi ini diisikan dengan nomor atau kode akun. Nah, ini pada saat membuat jurnal umum ini sebenarnya tidak diisi. Nanti diisi ketika kita memposting ke buku besar. Tujuannya menghindari kesalahan memposting. Berikutnya kolom debit dan kredit. Ini harus diisikan nominal ya atau angka besaran terjadinya transaksi. Selanjutnya saldo balance, ini total debit dan kredit harus seimbang. Oke, saldo normal. Sebenarnya saldo normal ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, tapi sekedar mengingatkan, ini saya ulangi, saldo normal akun itu ada 5, HUMBB, harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Harta dan beban setiap bertambah di posisi debit, utang, modal, pendapatan setiap bertambah di sisi kredit. Sebaliknya, ketika harta dan beban berkurang dicatat di sisi kredit, utang, modal, pendapatan berkurang dicatat di sisi debit. Nah, dari kelima akun ini, yang paling banyak anaknya itu kelompok harta. Sekedar mengingatkan, kelompok harta itu sebenarnya dibagi menjadi 3. Ada harta lancar, harta tetap, dan yang ketiga, harta tetap tidak berwujud. Tapi bagi pemula, ini saya kasih 2 saja, dan ini sebenarnya sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Harta lancar ini terdiri dari kas, piutang atau tagihan, pendapatan yang masih harus diterima. Ini sama sebenarnya dengan piutang, biaya dibayar di muka. Contoh, biaya dibayar di muka adalah sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, atau asuransi dibayar di muka. Biasa yang 3 itu yang sering muncul. Selanjutnya, perlengkapan. Harta tetap ada tanah, gedung, kendaraan, dan peralatan. Ya, inilah kelompok harta. Selebihnya utang, modal, pendapatan, beban itu tidak banyak akunnya. Kalau utang biasanya muncul utang usaha atau utang bank. Kalau modal ya sudah dicatat modal saja. Pendapatan paling pendapatan jasa, karena kita bahas masalah jasa. Kalau beban ini tergantung apa yang dibayar. Contoh, ketika membayar gaji, maka dicatat beban gaji. Bebannya di awal kalimat. Ketika dibayar listrik, maka muncul beban listrik. Ya, oke, kita lihat contoh transaksi. Nah, di sini saya buat contoh kasus. Catat transaksi yang terjadi pada Bengkel Jaya ke dalam jurnal umum. Transaksi terjadi pada bulan Maret 2020.
Ini ada transaksinya. Berdasarkan contoh kasus berikut, nanti kita buat dua tugas. Yang pertama analisis transaksi, dan yang kedua jurnal umum. Nah, khusus analisis transaksi, ini bisa dibuat, bisa tidak. Tapi biasanya bagi pemula, khusus kelas 12, itu biasanya dibuat ya, biar gampang nanti menjurnal. Oke, kita mulai saja. Kita lihat transaksinya. Maret tanggal 2, Tuan Jaya menyetorkan uang tunai sebesar 20 juta dari kantong pribadi dan 30 juta dari pinjaman bank. Berarti ada 20, ada 30. Maka kas di perusahaan bertambah sebesar 50. Ini kolom analisis transaksi, ada tanggal, kolom akun, posisi, dan jumlah. Oke, Maret tanggal 2. Tadi akun yang muncul pertama itu akun kas. Kas itu bagian dari harta. Harta bertambah, debit senilai 50 juta. Rp20 juta dari uang pribadi, berarti dari modal si pemilik sendiri ya. Maka muncul di sini modal. Modal di perusahaan bertambah atau berkurang? Ingat, kita mencatat yang kita lihat di posisi perusahaan, bukan si pemilik. Maka di perusahaan modal bertambah, dicatat modal bertambah itu kredit senilai 20 juta. Kebanyakan, guys. Selanjutnya 30 juta berasal dari pinjaman bank. Berarti perusahaan mempunyai kewajiban atau utang di bank. Maka muncullah akun utang. Utang perusahaan bertambah atau berkurang? Ya pastinya bertambah. Utang bertambah kita catat di sisi kredit. Oke, senilai 30 juta. Nah, ini sudah selesai analisis yang tanggal 2. Ini kita jurnal aja sekalian ya. Maret, tanggal 2. Tadi kas yang debit. Nah, ketika menjurnal itu harus posisi debit duluan. Misal, di analisis transaksi kamu ketahui akun pertama muncul itu posisi kredit. Tapi ketika nanti di jurnal harus yang debit duluan. Oke, kasnya tadi berjumlah 50 juta. Selanjutnya tadi modal, ini sama-sama kredit ya. Modal kredit agak menjorok ke kanan sedikit senilai 20 juta. Baru utang kredit senilai 30 juta. Selesai analisis dan jurnal di tanggal 2. Kita lihat tanggal selanjutnya. Dibeli peralatan bengkel sebesar 10 juta, dari total tersebut baru dibayar tunai 5 juta. Maka, tanggal berapa tadi? Tanggal 5 ya? Tanggal 5, dibeli peralatan, berarti peralatan perusahaan bertambah. Nilainya tadi sebesar 10 juta. Peralatan itu harta. Berarti ketika harta bertambah dicatat di sisi debit. Senilai 10 juta. Dibayar tunai 5 juta. Ketika dibayar pasti kas perusahaan berkurang. Kas berkurang debit atau kredit? Harta berkurang dicatat di sisi kredit. Tadi dibayar tunai berapa guys? 5 juta. Berarti 5 juta ya. Perusahaan mempunyai utang. Utang perusahaan bertambah atau berkurang? Bertambah. Utang bertambah itu dicatat di sisi kredit
senilai 5 juta. Kebanyakan. Oke. Ya, peralatan debit 10 juta, kas kredit 5 juta, dan utang kredit 5 juta. Maka jurnalnya tanggal 5 peralatan ini bertambah, tadi dibeli nilai peralatan 10 juta debit. Berikutnya kreditnya ada kas berkurang senilai 5 juta dan utang bertambah senilai 5 juta. Oke, selesai tanggal 5. Selanjutnya, ini masih tanggal 5, dibeli perlengkapan bengkel 2 juta tunai. Kita buat dulu analisisnya sama-sama tanggal 5, dibeli perlengkapan. Ketika dibeli perlengkapan, maka perlengkapan di perusahaan bertambah. Perlengkapan itu bagian dari harta. Harta bertambah dicatat di sisi debit. Senilai berapa tadi? 2 juta ya. 2 juta. Dibayar tunai, maka perusahaan membayar dengan kas. Kas itu berkurang. Kas berkurang dicatat di sisi kredit senilai 2 juta. Oke, sudah selesai analisisnya. Tinggal kita jurnal tanggal 5 perlengkapan di sisi debit senilai 5 juta dan kas senilai 5 juta. Oke. Tanggal berikutnya, dibayar sewa ruko untuk 1 tahun sebagai tempat operasional bengkel. Nah, dibayar sewa ruko. Berarti untuk 1 tahun ya. Berarti di sini dicatat sewa dibayar di muka. Analisis transaksinya tanggal 7, sewa dibayar di muka. Bukan beban sewa ya, karena ini untuk 1 tahun. Kecuali kalau misalkan dibayar sewa untuk bulan Maret, nah berarti muncul beban sewa. Sewa dibayar di muka itu bagian dari harta. Harta bertambah dicatat di sisi debit. Senilai berapa tadi? 12 juta. Ketika dibayar, maka kas berkurang. Kas berkurang di sisi kredit. Senilai 12 juta. Oke, sekarang kita jurnal. Sisi debit tanggal 7 sewa dibayar di muka 12 juta dan kas kredit 12 juta. Selesai tanggal 7. Selanjutnya tanggal 15 diterima tunai jasa servis sebesar 5 juta. Ketika bahasa diterima, dipastikan kas bertambah. Maka tanggal 15 kas bertambah. Kas bertambah itu dicatat di sisi debit sebesar berapa tadi? 5 juta ya. Berikutnya, akun apa yang muncul? Karena diterima tunai jasa. Nanti kalau misalkan ada bahasa jasa, nggak usah ragu, catat aja langsung ke pendapatan. Ya, maka muncul akun pendapatan jasa. Pendapatan itu bertambah di sisi kredit senilai 5 juta. Oke.
Analisis sudah selesai. Sekarang kita jurnal tanggal 15. Kas tadi di posisi debit 5 juta dan kreditnya pendapatan jasa. Kredit senilai 5 juta. Selesai. Tanggal berikutnya. Nah, diselesaikan jasa servis 7.500.000, tapi dari 7.500.000 baru diterima secara tunai itu sebesar 3.500.000. Berarti kas di perusahaan yang bertambah itu bukan 7 juta, tapi 3.500.000 tanggal 16 ya. Kas bertambah, harta bertambah di sisi debit senilai 3.500.000 ya. 4 juta lagi apa? Perusahaan sudah menyelesaikan jasa, tapi belum diterima uangnya, maka muncul piutang. Piutangnya bertambah atau berkurang? Yang pasti bertambah. Piutang itu harta. Harta bertambah di sisi debit. Senilai 4 juta ya. Karena totalnya 7.500.000. Analisis berikutnya muncul pendapatan jasa. Karena kas dan piutang itu terjadi karena transaksi jasa. Pendapatan bertambah itu dicatat di sisi kredit. Senilai 7.500.000. Kelebihan. Oke, sekarang kita jurnal tanggal 16. Kas sisi debit 3.500.000. Piutang mau ditambahi bahasa usaha juga boleh, piutang usaha ya, 4 juta. Selanjutnya kreditnya pendapatan jasa senilai 7.500.000. Oke. Transaksi berikutnya tanggal 18 dibayar rekening listrik. Nah, tadi kalau kita sudah sepakat setiap diterima kas bertambah, setiap dibayar dipastikan kas berkurang. Dibayar rekening listrik air sebesar 600.000 ya. Maka analisisnya tanggal berapa? 18 ya? Ya, tanggal 18. Oke, misalkan kamu tahu duluan itu akun yang muncul itu kas. Kas itu berkurang ya karena dibayar, kas berkurang di sisi kredit senilai 600.000 tadi dibayar. Nah, apa yang dibayar? Rekening listrik. Maka muncul beban listrik. Oke. Beban perusahaan bertambah atau berkurang? Beban itu bertambah. Kas yang berkurang. Beban bertambah itu dicatat di sisi mana? Di sisi debit. Senilai 600.000. Oke, sekarang kita jurnal ya. Nah, ketika menjurnal, jangan yang kredit duluan. Tadi kan yang kita tahu dulu misalkan kas ya, sisi kredit. Tapi ketika menjurnal harus beban listrik terlebih dahulu karena posisi debit. Beban listrik senilai 600.000. Berikutnya kas 600.000. Selesai. Tanggal 18. Berikutnya tanggal 20. Dibayar uang atas transaksi utang ya, dibayar utang atas transaksi tanggal 5 Maret sebesar 2 juta. Nah, tanggal 5 tadi ada sisa utang ya, 5 juta tapi yang baru dibayar 2 juta. Dibayar, ingat ya, setiap dibayar berarti analisisnya kas berkurang ya. Tanggal 20. Kas berkurang itu di sisi kredit senilai 2 juta. Dibayar utang, berarti utang perusahaan itu berkurang. Utang berkurang itu di sisi debit senilai 2 juta. Nah, ketika kita jurnal harus utang di atas ya, tanggal 20, utang,
senilai 2 juta, kreditnya kas senilai 2 juta. Selesai tanggal 20. Berikutnya ada lagi tanggal 20. Tuan Jaya mengambil uang yang telah disetor di bengkel sebesar 1 juta. Berarti di sini si pemilik mengambil uang pribadi yang telah disetor di perusahaan. Bagi perusahaan itu merupakan pride, ya. Karena si pemilik bukan beban. Apa itu pride? Pengambilan pemilik, ya, atau pengambilan oleh si pemilik sebesar 1 juta. Oh, ini jurnal ya, analisisnya dulu. Tanggal 20. Pride itu posisinya sebenarnya sama dengan beban. Maka ketika diambil pride, maka pride-nya itu bertambah di sisi debit. Senilai 1 juta. Diambil uang pribadi, berarti kas berkurang. Sebelah kredit sebesar 1 juta. Oke, kita jurnal. Yang tadi prep sudah pas sisi debit 1 juta. Kreditnya kas 1 juta. Oke. Tanggal 25 dibayar gaji. Tanggal 25 ini kas berkurang. Kas berkurang itu di sisi, oh ini jurnal ya. Tanggal 25 kas berkurang di sisi kredit sebesar berapa tadi dibayar gaji? 3 juta. Berikutnya dibayar gaji, berarti muncul beban gaji. Beban bertambah di sisi debit sebesar 3 juta. Oke. Jurnalnya tanggal 25 ya. Yang debit duluan, beban gaji sebesar 3 juta. Kas kredit 3 juta. Selesai. Untuk tanggal 30 diterima pelunasan piutang atas transaksi tanggal 16. Kita lihat tanggal 16, ini tadi diselesaikan jasa servis 7.500.000 baru diterima tunai 3.500.000. Berarti piutang perusahaan 4 juta. Nah, 4 juta itu diterima di tanggal 30. Analisisnya tanggal 30 diterima, berarti kas bertambah di sisi debit. Sisa piutang tadi 4 juta. Berikutnya, setelah diterima, maka piutang perusahaan berkurang. Maka muncul akun piutang. Piutang itu bagian dari harta. Harta berkurang itu dicatat di sisi kredit. Senilai 4 juta juga. Oke. Ya. Maka jurnalnya tanggal 30. Kas sebesar 4 juta dan piutang sebesar 4 juta. Sisi kredit. Oke, selesai. Ya, setelah itu baru kita saldokan. Ini kebanyakan. Ini sama dengan Zoom ya. Totalnya ini 194.200.000 di analisis transaksi. Nah, jadi seperti inilah membuat analisis transaksi ya. Setelah analisis transaksi, kita lihat saldo di kolom debit dan kredit ini harus seimbang.
100.100.000. Ya, ternyata sama balance. Oke, seperti inilah penjelasan analisis transaksi dan jurnal umum. Bila video ini bermanfaat, silakan subscribe dan jangan lupa like-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.